Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mun'imi ala khalqih al-mutafaddili bi ihsanihi wa karamih alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allah rahmatan lil 'alamin بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan iman dan Islam, kita masih diberikan kesempatan untuk sholat subuh berjamaah di Masjid Baitul Ma'mur ini. Walaupun tadi malam ada geruduknya keras ya, petirnya lumayan keras tadi malam, tapi alhamdulillah semuanya bisa melaksanakan sholat subuh dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah akan membahas pada pagi hari ini tentang konsep syukur dan konsep rezeki. Di dalam kitab Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya iman itu terbagi menjadi dua. Al-imanu nisfan, iman itu terbagi menjadi dua, nisfuhu asyukur wa nisfuhu as-sabr. Setengah dari keimanan adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setengah dari keimanan lagi yaitu kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan iman seseorang dikatakan lengkap, dikatakan sempurna, yaitu ketika dia dapat cobaan, dia mampu bersyukur, dia mampu bersabar atas cobaan tersebut, dan ketika dia mendapatkan sebuah kenikmatan dan dia mampu untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang mampu menggabungkan antara syukur dan sabar, maka keimanannya sempurna. Maka keimanan seseorang bisa dikatakan lengkap apabila dia mendapatkan cobaan, dia mampu bersabar, dan dia mendapatkan kenikmatan, dia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam 4 tempat yang berbeda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara sabar dan syukur. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur, dan hal-hal yang sedemikian itu adalah tanda-tanda, adalah bukti-bukti likulli sabbarin syakur, bagi setiap orang yang bersabar dan setiap orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwasanya kunci dari kesuksesan hidup di dunia ini ada 3. Apa saja? Yaitu idza u'tiya syakar, kalau dia diberikan sebuah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Dan syukur ini gak mudah jamaah. Kalau kita tidak melatih sejak dini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan perkara yang gampang. Bahkan bisa jadi ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan, kita menyandarkan kenikmatan tersebut kepada diri kita sendiri. Dan yang kedua di antara kunci kesuksesan di muka bumi ini adalah idza ubtuliya sabar. Kalau dia diberikan salah satu musibah oleh Allah Subhanahu wa taala atau bala, dia mampu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya dia bersabar? Ya banyak. Tentunya pertama dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menahan mulutnya untuk tidak mengatakan sesuatu hal yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dengan apa? Dengan perilakunya setiap hari. Ya, dia tidak merusak segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dia tetap beriman bahwasannya apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia adalah hal yang baik. Kemudian juga bisa dengan hatinya, yaitu dengan menerima semua takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian lanjutannya yaitu idza adznaba istaghfar. Jadi tadi ya, selain kalau dia diberikan segala sesuatu yang enak, dia bersyukur. Kalau dia diberikan musibah, dia bersabar. Dan yang ketiga, wa idza adznaba istaghfar. Kalau dia berbuat salah, dia berbuat dosa, dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu diantara ketiga kunci kesuksesan yang kalau kita terapkan tiga kunci tersebut, maka kita akan sukses di dunia sebelum di akhirat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah tahu pembagian antara iman. Iman itu setengahnya adalah sabar, setengahnya adalah syukur. Sekarang kalau saya tanya, kita pilih mana? Apakah kita pilih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang miskin dan kita mampu untuk bersabar, atau kita pilih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang kaya dan kita mampu untuk bersyukur? Nah, pilih yang mana nih? Orang kaya bersyukur ya? Nggak ada jawaban lain? Ya, pasti semua dari kita memilih untuk jadi orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian, pasti ya kita semua ya, mimpi kita adalah hidup kaya raya, mati masuk surga. Kan enak deh, hidup kaya, matinya masuk surga. Namun tidak jarang orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, dia justru mampu untuk bersabar. Namun tidak banyak juga kita temui bahwasanya orang yang diuji dengan kesuksesan, orang yang diuji dengan kekayaan dan dia mampu bersyukur, nggak banyak. Salah satu contohnya adalah orang yang sangat kaya raya, yang ketika itu dengan kekayaannya menyebabkan dirinya ujub. Tahu ujub ya bapak-bapak ya? Ujub itu menganggap bahwasanya yang membuat dia kaya raya, yang membuat dia sukses adalah dirinya sendiri. Nah, ini termasuk salah satu dari syirik kecil. Syirik kecil yaitu menganggap bahwasanya yang membuat dirinya sukses adalah dirinya sendiri, seolah-olah dia menciptakan dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tahu bahwasanya penyebab kesuksesan seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menganggap dirinya sendiri adalah penyebab kesuksesan, berarti dia sama dengan menyamakan dirinya sendiri dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan salah satu sifat tercela, yaitu syirik kecil yang patut kita hindari. Sama juga dengan syirik kecil lainnya, contohnya apa Pak? Ar-riya. Ar-riya yaitu riya, pengen dilihat oleh orang. Nah, kenapa dikatakan syirik kecil? Yaitu ketika kita pengen dilihat sama orang, padahal seharusnya kita hanya pengen dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik, kita mengharapkan pujian dari Allah Azza wa Jalla saja. Ketika kita mengharapkan dipuji oleh orang, seolah-olah kita menyandingkan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia pengen dipuji oleh orang dan dia pengen dipuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kenapa kok riya dinamakan dengan syirik kecil. Jadi begitu jamaah sekalian, banyak orang yang diuji dengan musibah dan dia mampu bersabar. Kita lihat ya, dimanapun ya yang tempat-tempat kena musibah, apalagi yang kita sering lihat di TV 2-3 hari terakhir ini, kawan-kawan kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir bandang, dengan lumpur dan lain sebagainya. Mereka lebih mampu untuk bersabar di atas musibah tersebut. Dan justru banyak orang yang ketika diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu Qarun.
Qarun ketika diberikan salah satu kenikmatan yang sangat luar biasa besar, yang mana sampai kunci berangkasnya itu Pak, yang bawa Algojo Pak. Algojo yang sangat luar biasa kuat itu yang bawa kunci berangkasnya. Tapi apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa kaya karena ilmu yang aku dapatkan, bukan karena kemurahan Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang menyebabkan Qarun diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia ujub, karena dia menyandangkan dirinya sendiri seperti derajatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesuksesan, yang memberikan kekayaan dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah kita tahu bahwasanya tidak banyak orang yang mampu bersyukur atas segala kenikmatan, namun banyak orang yang mampu bersyukur atau mampu bersabar atas segala musibah. Saya tanya lagi nih, jadi milih yang mana lagi Pak? Tetap kaya, masuk surga, bersyukur, atau pilih jadi orang miskin yang bersabar? Mumpung di masjid nih, siapa tahu makbul doanya. Tetap ya, enggak berubah ya, enggak berubah. Jadi sampai ada saya lihat di sosmed itu ada yang tulis, ya Allah ujilah saya dengan kekayaan. Wah, hebat sekali dia minta diuji dengan kekayaan, belum tentu dia bisa untuk melewati ujian tersebut. Bahkan ada orang kaya luar biasa, dia tidak menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang mengajarkan agama, tidak. Tapi dia menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah umum. Anaknya sudah berkarir S1, S2, S3, kemudian daftar kerja di perusahaan yang sangat bonafit. Kemudian ketika di akhir masanya, yaitu ketika di masa tuanya, dia sedih. Orang tua ini Pak, kenapa sedih? Anaknya tidak pernah nelpon, anaknya tidak pernah mengunjungi dia. Ketika ditanya, nak kapan datang? Aku sibuk, aku ada rapat, aku ada meeting, sekarang keluar kota, besok keluar negeri, besoknya lagi keluar angkasa. Saking sibuknya dengan apa-apa yang dia dapatkan. Padahal orang tuanya ini menyekolahkan dia demi apa? Demi biar bisa dapat karir, biar bisa berbakti kepada orang tuanya di akhir masa atau di akhir masa tua orang tuanya. Namun ia tidak mendapatkannya karena tidak mendapatkan birrul walidain dari anak tersebut. Jadi tidak gampang kita untuk bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kita akan menguji kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan al-khair dan dengan al-asyar, yaitu dengan kebaikan dan juga dengan keburukan. Nah, jadi bisa jadi kita diuji dengan keburukan, dan itu sudah banyak kita lihat. Bisa jadi juga kita diuji dengan kebaikan, dan belum tentu setiap dari kita yang diuji dengan kebaikan bisa melampaui ujian tersebut. Namun kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita diuji dengan kebaikan, dengan kekayaan, namun kita bisa melaluinya dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian, bahwasanya beliau bersabda, "Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku pernah ditunjukin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan dari penghuni surga tersebut adalah fuqara, orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang tidak mempunyai kecukupan materi di dunia ini. Namun bukan berarti tidak ada orang kaya yang ada di dalam surga, ada, namun tidak seperti orang miskin yang ada di dalam surga. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagaimana bersyukur dengan 3 hal, maka sebagaimana kita bersabar dengan 3 hal tadi, maka kita juga kalau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur dengan 3 hal. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
hati kita menyandarkan bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala bukan dari kita hanyalah sebab dari mendapatkan kenikmatan tersebut, namun kenikmatan hakiki yang kita dapatkan adalah dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, cara kita untuk bersyukur yaitu dengan lisan, dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Betapa banyak loh Pak ya orang-orang yang dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mudah untuk mengucapkan alhamdulillah, tidak mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal gampang sekali kan kalau kita dapat nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sujud syukur sebagai bukti kita menyandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di zikir pagi ya, di Sayyidul Istighfar kita mengatakan abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u artinya a'tarifu. Aku benar-benar meyakini dan aku benar-benar menyandarkan bahwasanya segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku ya Allah semuanya berasal dari Engkau ya Allah, bukan dari kehebatan diriku sendiri. Dan kemudian yang ketiga, kita melakukan syukur tersebut dengan cara atau dengan anggota tubuh kita, yaitu dengan kita memberi, dengan kita berbagi, dengan kita memberikan sebagian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada siapa? Kepada orang-orang lainnya agar mereka juga mampu merasakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Bahkan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, kalau kita sedang dalam banyak rezeki dan ketika itu kita sedang bagi waris misalnya. Ini lagi bagi waris loh, yang berhak untuk mendapatkan warisan tersebut siapa? Ya ahli waris. Tapi kalau ada orang yang dengar, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Ketika ada orang yang datang dan melihat pembagian warisan tersebut, orang-orang anak yatim atau orang-orang fakir, farzuquhum minhu, maka berikanlah kepada mereka sebagian dari harta waris tersebut. Ini waris Pak ya, yang diperebutkan antara kakak dan adik, antara saudara kandung. Kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ketika pembagian ada orang tersebut kita bagi. Apalagi rezeki-rezeki lainnya seperti kita bersedekah atau yang bersifat wajib seperti membayar zakat yang dilakukan setiap tahunnya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan diri saya sendiri dan jamaah sekalian untuk saling berbagi apabila mendapatkan keruangan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas masalah syukur, kita akan membahas siapakah yang memberikan kita kenikmatan. Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan dirinya dan bilang bahwasanya dirinya adalah Ar-Razzaq. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, yang sangat mampu untuk memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala bukan cuma bilang innallaha huwar razzaq titik, bukan. Tapi innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang sangat mampu untuk memberikan rezeki. Kita bisa tahu ya, berapa miliar orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu. Coba kita semua ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nafas, diberikan kenikmatan untuk bisa berdiri, untuk bisa berjalan, untuk bisa melihat dalam satu waktu. Berpuluh-puluh miliar orang dari semenjak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya
orang terakhir yang akan lahir di muka bumi ini. Semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Dzul Quwwatil Matin, Maha mampu untuk memberikan rezeki tersebut. Jadi nggak ada ya orang yang kalau misalnya ngasih 100 orang, oh ternyata yang datang 1000. Oke, apa ini, saya punyanya uang sedekah cuma buat 100 orang, tidak cukup untuk 1000. Nah, itulah perbedaannya manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Allah sangat mampu untuk memberikan bermiliar-miliar orang dalam satu waktu. Bahkan ikan-ikan yang ada di perut bumi itu ada berapa ratus juta, atau bahkan ada berapa miliar yang ada di dalam laut. Itu semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang lainnya, selain dari ikan-ikan, yaitu tumbuhan-tumbuhan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bermiliar-miliar tumbuhan. Itu semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau orang pertama dari semenjak kalian hidup, yaitu Nabi Adam alaihissalam, wa akhirakum, dan orang terakhir yang kalian temui di muka bumi ini, wa insakum wa jinnakum, dan manusia dan jin dari pihak kalian. Jadi bukan cuma manusia ya, tapi juga jin. Semua jin dan semua manusia, qamu ala sa'idin wahid, mereka semua berdiri dalam satu tempat, berdiri dalam sebuah tanah lapang. Fasa'aluni, dan mereka semua meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah, dan semua apa yang mereka minta aku penuhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Mana qasadzalika mimma indi, tidak berkurang sedikit pun asetku, kata Allah Subhanahu wa taala, illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahar, kecuali sebagaimana kalau kita masukkan jarum ke dalam laut, itu kita angkat, kira-kira yang netes-netes itu berapa, Pak? Berapa tetes? 1 lah ya, 2 atau 5 lah. Kita masukin jarum ke dalam laut, terus kita angkat, tetesannya itu mungkin 3 atau 4 atau 5. 5 tetesan itulah perumpamaannya aset Allah Subhanahu wa taala yang berkurang kalau semua dari kita di muka bumi ini meminta kepada Allah dalam satu waktu, dalam satu tempat, dan semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berdiri kan, kau mau minta apa? Biasanya kita kan banyak, meminta kesehatan, meminta rezeki, mau minta istri yang soleha, yang sudah punya istri minta istri lagi, gitu Pak ya? Enggak. Terus meminta segala sesuatu kenikmatan, rumah yang bagus, meminta anak yang soleh dan soleha, dan seterusnya. Dan itu tidak mengurangi aset Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi itulah maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan segala sesuatu atau berkehendak untuk melakukan segala sesuatu, cukup mengatakan kun, jadilah, maka barang itu pasti akan jadi. Jadi itu sangat mudah sekali bagi Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yadullahi mal'ah, tangan Allah Subhanahu wa taala sangat penuh dengan karunia, penuh dengan nikmat, penuh dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada seluruh hamba-hambanya. Sahaul laili wan nahar, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat dermawan di siang hari maupun di malam hari. Jadi orang yang meminta rezeki kepada Allah di malam hari, namun dia tidak bisa mendapatkan rezeki itu di malam hari, bisa jadi dia mendapatkan rezeki itu di siang hari. Begitu juga tidak mesti orang yang kerja di siang hari pasti dapat rezeki di siang hari, bisa jadi dia dapat rezeki di malam hari. Begitu juga contohnya Hajar alaihissalam, istri dari Nabi
Ibrahim ketika beliau melaksanakan sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Insya Allah sebagian besar dari kita sudah melaksanakan sa'i ya. Mudah-mudahan yang belum melaksanakan sa'i diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sa'i di Sofa dan Bukit Marwah. Ketika itu Hajar dan Ismail kecil yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggalkan di sebuah tempat yang sangat tandus oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu adalah perintah Allah azza wa jalla. Nabi Ibrahim alaihissalam curhat dan mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sungguhnya aku meninggalkan istriku dan anakku di sebuah lembah yang kering kerontang, ghairi dzi zar'in, tidak mempunyai tanaman apapun, tandus, 'inda baitikal muharram, di tanah sucimu ini ya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak beliau dan istri beliau karena ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dipanggil oleh Hajar, wahai Ibrahim, kau meninggalkan aku kemana? Nabi Ibrahim hanya menoleh ke belakang, kemudian berjalan lagi. Diteriakin lagi sama Hajar, wahai Ibrahim, kau ini mau ninggali kita nih kemana? Noleh saja sebentar, kemudian berjalan lagi Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga, Allahu amaraka bihada. Diksi pertanyaannya udah berbeda. Yang nyuruh kau untuk pergi ini siapa wahai Ibrahim? Allah kah yang menyuruh kau untuk pergi? Maka kata Ibrahim alaihissalam, iya, Allah yang menyuruhku untuk pergi. Dan apa kata Hajar alaihissalam? Fala yudhayyi'annallahu abadan. Tidak mungkin kalau Allah yang menyuruh kita, yang menyuruh engkau untuk pergi, tidak mungkin Allah menerlantarkan kami semua. Jadi jamaah sekalian, kalau kita memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak mungkin diterlantarkan oleh Allah azza wa jalla. Kesimpulan dari cerita ini yaitu Hajar alaihissalam bersama Ismail kecil, beliau berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dan beliau melihat fata morgana, oh kayaknya ada air tuh di situ. Kemudian Hajar berlari namun tidak menemukan air. Dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa juga begitu, oh kayaknya ada air di situ. Kemudian berlari dan tidak menemukan air juga. Akhirnya di mana menemukan airnya? Yaitu di depan Ka'bah atau yang sejajar kurang lebih dengan Hajar Aswad ya kurang lebih. Dan sekarang memang sudah tidak kelihatan sumur Zam-Zam, tapi sumur Zam-Zam itu ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjakkan kakinya di tempat tersebut, maka keluarlah sumber air yang sangat banyak sekali, sampai Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu Hajar idh qalat Zam-Zam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Hajar karena dia mengatakan Zam-Zam. Zam-Zam itu berkumpullah. Kalau Hajar tidak mengatakan Zam-Zam, berkumpullah, maka Mekah tenggelam, Pak. Tenggelam saking banyaknya air yang muncul dari sumber air tersebut. Jadi itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang kering kerontang, yang tandus, namun mempunyai sumber air yang sangat berkhasiat dan sangat bermanfaat bagi kita kaum muslimin, dan mampu kita minum, dan mampu insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit atas izin Allah azza wa jalla. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu ya perbedaan antara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meminta kepada manusia. Kalau kita meminta kepada manusia itu biasanya capek, Pak. Capek dan belum tentu dapat. Nah, tapi kalau kita meminta dan menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya Allah mampu untuk memberikan hajat setiap orang dari kita dalam satu waktu yang bersamaan. Kalau kita minta sama orang, biasanya kita minta sekali, kita dikasih. Kita minta 2 kali, ya dikasih, tapi ditanya dulu. Oh, ngapa iya emang yang kemarin kemana uangnya?
Kalau kita minta 3 kali sudah berubah lagi mukanya. Oh, kok minta lagi? Oh ya, minta maaf ya, saya ini ngasih ini terakhir kali. Kalau dia minta kali keempat, sudah dia bilang semanaknya, bilangnya bapak tidak ada di rumah, bapak lagi keluar, dan seterusnya. Jadi itu kalau minta kepada manusia. Berbeda kalau kita minta kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwar Razzaq dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki, dan Allah Maha senang kalau diminta oleh hambanya. Nah, itu bedanya kita minta kepada orang, kita minta kepada dia, orang yang diminta ini tidak senang. Sedangkan kalau kita minta kepada Allah, maka Allah senang dan bahagia kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hikmahnya kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini adalah merupakan sebuah penggantungan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menggantungkan rezeki kita kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla saja. Walaupun memang kita mampu untuk melakukan hal tersebut. Mungkin pada dasarnya kita kenal sama orang yang mampu untuk memberikan kita uang. Kita lagi butuh, kita kenal sama orang yang mampu memberikan kita kerjaan, ya kita bisa dapat kerjaan dari dia. Namun kita tidak boleh melupakan sang pemberi kerjaan, sang pemberi rezeki yang sesungguhnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan itu juga yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Kalau misalnya dia minta tolong sesuatu kepada kita, wahai ayahku, aku minta tolong dong, minta uang berapa? 500.000. Ya kita nasihati anak kita ini untuk berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau minta sama Allah, karena Allah lah yang akan memberikan kau rezeki. Biar dia berdoa dulu, biar dia meminta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bermunajat, dia lapor lagi sama bapaknya, wahai ayahku, aku sudah minta tadi sama Allah. Oh, engkau sudah minta? Sudah. Nah, ini uangnya 500.000 dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari ayah, bukan dari bapak. Bapak hanya perantara saja. Dan itu yang perlu kita tanamkan kepada anak cucu kita. Jadi walaupun kita hebat, walaupun kita kaya, walaupun kita bisa untuk paling kecil lah ya, contohnya apa? Kita memberikan mainan kepada anak kita yang masih kecil. Pak, aku pengen mainan. Oh iya, berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah. Insya Allah Allah akan berikan mainan kepada engkau. Jadi jangan baru minta mainan langsung dikasih. Memang bisa apa enggak? Bisa. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi kita harus mengajarkan mereka untuk menggantungkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka semua bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua memang bukan dalam kondisi yang sama, bukan dalam kondisi sama-sama kaya, namun kita sama-sama dalam kondisi mampu memohon kekayaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan semua kita kaya, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang maha tahu kalau kita diberikan kekayaan, apakah kita mampu untuk berbuat sebaik mungkin dengan kekayaan itu atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ini semua kita hafal ya insyaallah ya. Ini surat apa kira-kira Bapak-bapak? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Di dalam surat Al-Alaq. Ketahuilah sesungguhnya seseorang itu, kalla innal insana la yatgha,
pasti akan melampaui batas. Kapan dia melampaui batas? Ar-ra'ahu staghna, kalau dia melihat dirinya sudah serba cukup. Kalau dia melihat dirinya sudah tidak butuh lagi sama Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan menganggap dirinya sudah, ya udahlah, aku udah gak butuh lagi sama Allah. Aku sudah cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang bahaya, Pak. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kita masih mengingat sang pemberi nikmat, berarti kita masih lurus. Nah, kalau kita sudah tidak mengingat lagi siapa yang memberikan nikmat kepada kita, ya berarti kita tidak ada bedanya dengan Qarun. Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan seluruh harta itu berdasarkan dengan apa yang aku dapatkan, ilmu-ilmu apa yang aku dapatkan, bukan menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu juga bahwasannya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah turunkan kenikmatan kepada kita secara berangsur-angsur. Nah, jadi bisa jadi Allah tidak langsung memberikan kepada kita 1 miliar. Karena apa? Kalau Allah memberikan kepada kita 1 miliar langsung, bisa jadi kita tidak kuat ya jamaah sekalian ya. Kita tahu-tahu langsung melampaui batas, kita tahu-tahu langsung tidak bisa mensyukuri nikmat yang sangat banyak itu. Justru kita bisa lalai dan kita bisa kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwasannya kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti nikmat itu akan ditambah. La in syakartum la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian bersyukur, pasti akan Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat tersebut kepada kalian. Wala in kafartum, dan kalau kalian kufur terhadap nikmat tersebut, inna adabi lasyadid, sungguhnya adabku itu sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmatnya kepada kita tidak secara langsung, tidak langsung secara utuh, namun sedikit demi sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min syai'in illa indana khazainu, dan sesungguhnya segala sesuatu itu di kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, perbendaharaannya. Jadi kamilah yang mengatur perbendaharaan rezeki ini. Kami yang memberikan, engkau hanya 1/10 dari rezeki ini. Kemudian ketika engkau punya anak, tak berikan lagi 1/8-nya. Ketika engkau punya anak lagi, tak berikan 1/4-nya. Ketika anak-anak sudah mau masuk sekolah, tak berikan lagi setengahnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Wa ma nunazziluhu illa biqadari ma'lum. Dan sesungguhnya tidaklah kami turunkan rezeki ini illa biqadari ma'lum, kecuali dengan batas-batas yang kami ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha mengetahui batas-batas dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, agar kita mampu untuk mengontrol diri kita masing-masing. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan sebuah ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menegur orang yang menganggap dirinya berjasa dan bisa untuk membantu seseorang. Misalnya orang tersebut menganggap bahwasanya, oh kamu itu kan gak mungkin sukses kalau bukan karena saya. Oh kamu itu kan gak mungkin jadi orang kalau bukan saya yang bantu. Oh kamu itu kan tidak mungkin kaya kalau bukan saya yang ngasih modal ketika itu. Dan itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, emang iya mereka yang membagikan perbendaharaan atau karunia-karunia dari rahmat-rahmat dari Rabb kalian.
atau dari Allah Subhanahu wa taala. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik? Apakah mereka yang membagikan atau yang membagikan semua nikmat-nikmat tersebut? Tentunya bukan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat tersebut, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagikan kepada mereka rezeki-rezeki tersebut fil hayatid dunya, di dalam kehidupan ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan merekalah yang kami angkat derajat salah satu di antara mereka di atas yang lainnya. Oleh karena itu jamaah, memang tidak akan sama ya kekayaan saya dan kekayaan jamaah sekalian. Bahkan kekayaan sesama saudara pun kadang-kadang gak sama. Kekayaan antara kakak dan kekayaan antara adik juga tidak sama atau berbeda. Oleh karena itu jamaah sekalian, itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mampu untuk atau berusaha untuk menjadikan seseorang itu sukses, ya kita cukup untuk alhamdulillah orang itu sekarang sudah sukses, tanpa perlu mengaku-ngaku, tanpa perlu menyebut-nyebutkan jasa kita bahwasanya kitalah yang membuat orang tersebut sukses, kitalah yang membuat orang tersebut bisa kaya. Karena itu sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ahum yaqsimuna rahmat rabbik? Emang iya mereka yang membagikan rahmat dari Rabb mereka? Tentunya bukan, hal tersebut bukan. Dan hikmahnya yaitu liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah, agar salah satu dari kita mampu untuk mempekerjakan saudara kita yang lainnya. Nah, jadi kalau kita semua sama-sama kaya, semua kita sama-sama orang sukses, tentunya tidak ada yang mau kerja sama kita. Kita semua jadi bos dalam waktu yang bersamaan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu bahwasanya dunia ini penuh dengan ujian, dan masing-masing dari kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita harus bersyukur apabila kita diberikan rezeki yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bersabar apabila kita diberikan cobaan. Kita review lagi, yaitu kunci kesuksesan ada 3, yaitu idza u'tiya syakar, kalau dia diberikan sesuatu dia bersyukur, wa idza ubtuliya sabar, dan ketika dia diberikan cobaan dia mampu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idza adnaba istaghfar, dan ketika dia berbuat dosa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengingat-ingat lagi apa-apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di dunia sebelum di akhirat, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai saburun syakur, yaitu hamba yang mampu bersabar dan hamba yang mampu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baiklah jamaah sekalian, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Sudah syuruk ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, 2 atau 3 pertanyaan, dipersilahkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, pada sekalian menjadi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selama ini kita dengar-dengar Korun itu kaya dengan kekayaan sampai hartanya kunci gudangnya yang bawa onta atau algojo tadi, dan yang satunya lagi Abdurrahman bin Auf sama-sama kayanya, sama-sama berbisnis. Lah yang saya tanyakan ini, bagaimana cara berbisnisnya
Korun kok bisa sampai kaya, atau Abdurrahman bin Auf itu bisa kaya. Mudah-mudahan di Baitul Makmur bisa meniru nanti yang cara berbisnisnya itu begini biar kaya semua itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak, kalau kaya semua tuh tidak mungkin Pak. Tidak mungkin karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang sudah menjelaskan liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar orang kaya bisa mempekerjakan orang yang belum kaya, agar semua orang itu bisa mendapatkan manfaat dari orang yang lainnya. Coba Pak, kalau semua kaya, kira-kira siapa yang mau nertipin motor di bawah Pak? Jadi bantu-bantu untuk parkir? Tidak ada. Kalau semua orang kaya, bapak-bapak masuk ke dalam restoran mau makan, tidak ada yang mau layani Pak. Semuanya jadi bos. Semuanya tidak ada yang mau layani. Semuanya pengen dilayani. Itu kalau semua orang jadi orang yang kaya. Kemudian Korun gimana kiat suksesnya? Nah, kita perlu tahu Pak, kalau kita mencontoh kiat suksesnya Korun itu bahaya. Yang kita patut contoh adalah kiat suksesnya Abdurrahman bin Auf misalnya, atau para sahabat-sahabat lainnya yang sukses. Salah satu orang yang paling sukses dan yang paling kaya, siapa Pak kira-kira Pak, orang yang paling kaya di muka bumi ini? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Jadi dia berdoa Pak sama Allah Subhanahu wa taala. Doa dulu sebelum usaha. Biasanya kan kita gitu kan, kita usaha. Ya Allah sudah mentok loh. Yaudah kita berdoa dah sekarang sama Allah. Biasanya kan gitu Pak ya. Kalau sudah mentok nggak bisa lagi, baru kita berdoa kepada Allah. Padahal harusnya kita berdoa itu di awal-awal. Di kesempatan yang pertama kita berdoa agar kita sukses. Nabi Sulaiman aja berdoa Pak, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan berikanlah aku kekuasaan yang tidak akan ada orang yang mampu menandingi kekuasaanku setelah aku. Nah, jadi pintu kita udah ditutup Pak. Kalau kita mau kaya kayak Nabi Sulaiman, tidak mungkin. Karena sudah ditutup, sudah dikunci sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah bilang, ya Allah berikanlah aku kekayaan yang tidak akan lagi ada orang yang mampu menandingiku setelahku. Nah itu yang pertama kiatnya, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang Ar-Razzaq atau Maha Pemberi rezeki, Dzul Quwwatil Matin, dan mampu untuk memberikan rezeki. Yang kedua, tentunya kita bisa meniru para sahabat-sahabat yang berbisnis dengan jujur. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya beliau menjelaskan, ana thalitsus syarikaini ma lam yakhun ahaduhumal akhar fa idza khana kharajtu min bainihima. Aku orang ketiga dari dua orang yang berpartner yang berbisnis selama mereka berdua tidak berkhianat. Ma lam yakhun ahaduhumal akhar. Kalau dua orang ini tidak berkhianat, maka aku ikut sebagai orang yang ketiga dalam bisnis tersebut. Wa idza khana, kalau salah satunya orang berkhianat, kharajtu min bainihima. Aku tidak ikut lagi berbisnis dengan dua orang ini. Jadi kepercayaan itu sangat penting Mbak ya. Kita tahu orang yang misalnya sudah kerja di sebuah toko berpuluh-puluh tahun, toko emas, kok tetap dia tok yang tidak pernah diganti. Yang lainnya pegawainya dipecat, ganti baru, pecat, ganti baru. Di toko-toko lainnya juga. Karena apa? Karena dia orang yang amin, orang yang bisa dipercaya. Jadi kalau orang bisa dipercaya, orang yang tidak berkhianat, insya Allah itu adalah salah satu dari kunci sukses. Kalau kita dipercaya Pak, semua orang 5 tahun, 10 tahun, sekali saja kita berkhianat, sekali saja kita menyelewengkan dana atau menyelewengkan apapun, insya Allah orang tersebut tidak akan percaya lagi. Bahkan waliyadzubillah orang tersebut bisa ngasih tahu pada yang lainnya, sesama partner bisnisnya, orang ini udah tak pecat tadi, kalau dia kerja di tempat kamu jangan diterima ya, bahaya orang ini. Nah jadi di antara sukses-sukses kiatnya yang pertama yaitu berdoa, meminta kepada Allah, kemudian berusaha dan juga tidak berkhianat. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Chef. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin bahasa rezeki itu seperti apa sih? Ada banyak orang tidak menyadari kadang-kadang rezeki itu berupa kesehatan dan seterusnya, atau mungkin memang rezeki sudah tercapai dalam mengidentifikasi berupa hal itu. Bagaimana menjadikan diri kita ini orang yang menyadari rezeki Allah tidak sebatas pada hal tersebut. Ya, jazakumullah khair Ustaz Furqan. Dan anak kuat teriaknya biar kalah. Jadi betul kata Ustaz Furqan, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bukanlah terbatas dari apa yang kita lihat bukan terbatas dari nol yang kita lihat di rekening kita. Nah, biasanya orang yang punya 1 juta, itu cuma punya uang 1 juta, rezekinya dia cuma 1 juta. Padahal apa? Padahal ada orang kaya raya yang dia wal'iyadzubillah selalu pergi ke rumah sakit untuk membeli nafas yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada dia. Dia kaya, tapi dia bernafasnya dengan oksigen wal'iyadzubillah. Ada orang yang kaya raya, namun dia harus menggunakan gigi wal'iyadzubillah dengan gigi bukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya. Padahal banyak orang-orang yang mungkin di rekeningnya cuma 1 juta, cuma 500.000, cuma 2 juta, tapi semua gigi-giginya sehat, semua organ-organ tubuhnya sehat. Dia mampu bernafas dengan nafas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kaya ini tidak mampu bernafas kecuali dengan nafas yang dia beli dari rumah sakit. Jadi kita perlu tahu bahwasanya rezeki bukanlah hanya terbatas dari isi rekening, tapi rezeki adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari kesehatan, dari anak yang soleh. Seperti kisah yang tadi ya, kalau kita mempunyai anak yang tidak soleh, walaupun kita sudah sekolahkan sejauh-jauhnya, kita sudah sekolahkan selama-lamanya, kita sudah sekolahkan berpuluh-puluh tahun, tapi kalau dia tidak berbakti kepada kita, ya apa gunanya? Nah, makanya Abah Hana ya Allah yarhamuh, beliau sebelum beliau meninggal, beliau bilang, Abah ini nyekolahkan kau di sekolah-sekolah agama, tujuannya cuma satu, biar kalau Abah meninggal ada yang doakan Abah. Kita semua kan begitu insya Allah ya, kita menyekolahkan anak kita di sekolah agama, tujuannya cuma satu, biar kalau kita meninggal ada yang mendoakan kita. Karena salah satu dari 3 hal yang tidak akan luput oleh waktu dan oleh zaman, yaitu ketika anak Adam itu meninggal, inqata'a anhu amaluhu, semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal. Salah satunya yaitu waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tua tersebut. Jadi rezeki bukan hanya sekedar uang, tapi kesehatan juga rezeki, keberkahan rumah tangga juga rezeki, anak yang tidak mengganggu atau anak yang soleh juga rezeki, rumah yang luas juga rezeki, tetangga yang tidak resek itu rezeki loh Pak. Kita punya tetangga yang setiap hari tidak bakar sampah itu rezeki loh. Kita punya tetangga yang tidak setiap hari karaokean, rezeki loh Pak. Karena apa? La yu'minu ahadukum, tidaklah kita beriman sampai apa? La ya'manu jaruhu bahwa kita dikatakan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tetangga kita merasa tersakiti oleh kita. Jadi banyak sekali rezeki, dan semua dari itu perlu dan patut kita syukuri rezeki tersebut. Kalau kita syukuri maka akan ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab.